wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Hidayat, saya CGP dari Angkatan 10 di Kabupaten Pesisir Barat. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Miss Novi Nur Fitriah. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 8. Bagaimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah, baik Pak Ahmad. Pak Ahmad, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi menindaklanjuti dari percakapan kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya. Jadi tujuan dari pra-observasi tersebut yaitu agar Bu Novi lebih siap dalam mengikuti observasi yang akan kita lakukan. Jadi nanti pembelajarannya akan lebih menarik dan lebih berdampak dan berpihak pada murid ya Bu Novi ya. Oke. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan sebelum kita melaksanakan supervisi akademik ya Bu Novi ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Baik Pak Ahmad, untuk tujuan pembelajaran adalah di sini kan saya akan menjelaskan dengan teks deskriptif sehingga tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi tujuan dan makna dari teks deskriptif itu sendiri. Selain itu, siswa juga akan diharapkan di pembelajaran akan mampu membuat teks deskriptif secara sederhana dan kata-katanya sendiri. Oke, nah, jadi nanti Bu Novi ingin mencapai anak itu dapat mengetahui tentang teks deskriptif dan dapat membuatnya ya Bu Novi. Iya, betul sekali Pak Ahmad. Oke, untuk area pengembangan yang ingin Bu Novi capai itu seberapa Bu? Untuk area pengembangan ada dua area pengembangan Pak Ahmad. Yang pertama adalah keterampilan, yang kedua adalah pengetahuan. Untuk bagian pengetahuan, saya mengharapkan siswa itu mampu mendefinisikan tentang teks deskriptif. Kemudian untuk area keterampilan, siswa mampu mempresentasikan apa itu teks deskriptif dan kemudian bisa berdiskusi dengan teman dan memahami pemahaman tentang teks itu sendiri. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Ibu capai ya Bu ya, yaitu tentang kompetensi, keterampilan dan pengetahuan ya. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran yang Bu Novi ingin laksanakan, strategi, model atau metode apa yang akan Ibu Novi gunakan? Untuk metode pembelajaran Pak, saya akan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Kemudian saya juga akan menggunakan metode atau diskusi kelompok, ada presentasi, dan kemudian nantinya ada pengerjaan teks secara individu. Jadi ada tiga metode Bu ya, ada diskusi, ada tugas kelompok, dan teks individu Bu ya. Jadi lebih diferensiasinya lebih tercapai ya. Oke, untuk media pembelajaran yang kira-kira Bu Novi ingin gunakan dalam pembelajaran apa aja ini? Untuk media pembelajaran Pak, karena ini berupa teks deskriptif, mungkin saya akan menggunakan yang pertama video tentang teks deskriptif sehingga anak itu mampu untuk memahami dan melihat gambar dengan lebih seksama dengan contoh model yang lebih luas dan awalnya. Kemudian saya menggunakan video, saya juga akan menggunakan media buku teks pelajaran tentunya kita gunakan buku dari sekolahan. Kemudian selain itu saya akan menggunakan gambar pahat, gambar berupa ciri-ciri seseorang dan juga akan menggunakan mungkin nanti ada diselingi dengan game ataupun ice breaking ketika anak-anak itu mulai bosan dalam pembelajaran saya. Banyak juga Bu ya, ada video, ada gambar, ada game ya, cukup menarik ya pembelajaran akan Ibu lakukan. Insya Allah. Mengenai waktu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajarannya? Untuk waktunya Pak Ahmad, saya akan mengambil pada jam pelajaran saya yaitu pada hari Rabu jam pertama Pak Ahmad. Di kelas 7. Di kelas 7 Bu ya, pada hari Rabu besok minggu ini Bu ya? Iya, di minggu ini Pak Ahmad. Oke, dari percakapan yang sudah kita lakukan, kira-kira poin apa yang dapat Ibu Novi ambil? Untuk poin saya ambil adalah saya merasa lebih siap dan kemudian saya juga lebih mengetahui apa saja akan saya pergunakan dalam pembelajaran nanti di kelas. Saya bisa menyiapkan diri dari menyiapkan bahannya, kontennya, menyiapkan medianya dan sebagainya Pak Ahmad. Jadi lebih siap saya dalam pembelajaran nanti.
persilakan Bu ya, pembelajaran yang ingin persiapan pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan ya. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Ya Bu ya. Kita nanti bertemu lagi, nanti saya akan mendampingi Ibu di pembelajaran untuk mensupervisi, mengobservasi dari pembelajaran yang Ibu lakukan ya Bu ya. Jadi nanti kita juga akan bertemu nanti di pasca observasi untuk menanyakan hasil dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Novi ya. Sama-sama Pak Ahmad, terima kasih juga. Oke, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning. How are you today? How are you, Miss? I'm fine. And then, I'm kali ini adalah kita akan membahas tentang sebelum kita belajar, Miss akan mengabsen dulu. Tadi udah doa sudah dipimpin sama si Adi waktu pembelajaran dimulai. Miss akan absen dulu. Kira-kira di sini Miss sebutkan namanya, kalau nggak siapa yang hari ini nggak hadir? Hadir semua ya. Oke, kalau hadir semua berarti kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita masing-masing ya harus ada bersyukur. Masih ingat kita kemarin ngapain pelajaran kita yang lalu tentang apa? Teks report. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tes deskripsi atau describing people. Kalau describing people itu dari ujung kepala sampai ujung kaki yang tampak mata. Berarti apa sih yang akan dijelaskan kita nanti di pelajaran kita hari ini? Ciri-ciri. Bagus sekali. Yang lain apa lagi? Postur tubuh. Yang belakang apa? Yang belakang ada ide nggak? Kita ngapain? Tidak apa lagi? Apa? Warna kulit itu dan sebagainya. Oke, bagus sekali. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kalian akan nantinya akan dikelompokkan ke dalam kelompok, yaitu kelompok auditory dan kelompok visual. Sekarang kalian perhatikan video sebelum nanti sebagai kelompok, video tentang describing people. Where is Rara? I don't know. Oh no! Excuse me. I'm looking for my little sister. Okay, don't worry. What's her name? Her name is Rora. She's 6 years old. What does she look like? She has short curly hair. What is she wearing? She's wearing a pink shirt and blue pants. And she's wearing a white cap. Rora! Oke, dari video tadi kita sudah dapat menyimpulkan kan siapa sih yang dicari sama kakak ini? Dari video tadi, Rora itu bentuk fisiknya seperti apa? Ciri fisiknya? Rambut pendek, apalagi? Rambut keriting, apalagi? Pakai topi, he is using hat, and then yang lain? Bajunya warna pink atau celananya warna biru. Bagus, jadi bisa diperhatikan ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari tentang ciri-ciri fisik orang. Oke, sekarang sebelum kita membagi kelompok seperti yang disebutkan tadi, kita akan review sedikit mengenai gambar. Kira-kira lihat, kalian perhatikan gambar. Attention the picture, please look at the picture. How about this picture? Pertama kali misalnya, how about his hair? Warna pirang. Berarti she has blonde hair. Blonde itu adalah pirang. Karena rambutnya pirang, apa lagi gambarnya? Warnanya gemuk. Berarti she has fat body. Putih. Kulitnya putih. Berarti she has white skin. Apalagi tadi itu
Hidungnya mancung. Berarti she has pointed nose. Bagus sekali Angga. Angga sudah bisa merangkai kata. She has pointed nose. Oke, apakah dia tinggi or short? Tall or short? Bagaimana? Medium? Luar biasa. She is medium age. Luar biasa. Angga sudah bisa menyimpulkan she is medium age atau umurnya di pertengahan. Kemudian the second picture. Do you know him? Kenal dia? Who is he? Siapakah dia? Bagaimana? How about the describing appearance? Ciri fisiknya adalah apa? Ciri fisiknya? Rambut putih tadi, rambutnya warna hitam. Berarti he has black hair. Luar biasa. Selain black hair apa lagi? Kulitnya how about the skin? Kalimatnya bagaimana kalau kulit putih? White skin. Apa lagi? Ada yang bisa disimpulkan? Dia tinggi. Berarti he has tall body. Oke, my student. Jadi nanti kalian akan membuat kelompok, diskusi dengan kelompoknya, dan nanti diselesai dari diskusi, masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Jadi diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dari gambar yang telah Miss Novi bagikan. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan amati gambarnya dan amati gambarnya dan tuliskan kritik dari masing-masing gambar tersebut. Silakan diskusikan. Oke, perhatikan attention please. Yes, miss. Selama kalian berdiskusi, ada LKPD atau ada tugas yang harus kalian isikan. Nanti kemudian dipresentasikan hasilnya. Nanti jadi kelompoknya yang maju agak, kemudian kelompoknya Aurel baca dan yang terakhir adalah silakan discuss dengan teman kalian, amati ciri-ciri fisiknya, tuliskan di dalam kertas yang sudah disediakan tadi, discuss, ayo diskusikan, nanti hasilnya akan dipresentasikan. Cepat. Apakah ada pertanyaan mengenai tugasnya? Bagaimana? Ini rambut keribu. Rambut keribu berarti apa? Silakan ditulis. Bagaimana ini? Ada pertanyaan tidak? Ini rambut hidung mancung adalah pointed seperti yang kalian sebutkan tadi, pointed S. Oke, my students, setelah tadi kalian berdiskusi panjang dengan teman kalian, mengamati video yang diberikan Miss Novi, kemudian mengamati gambar dari yang sudah diberikan, menuliskannya ke dalam LKPD dan akan mempresentasikan. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan dengan kelompok kalian masing-masing. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Untuk kelompok pertama, siapa yang akan maju? Raise your hand please. Oke, good enough. Kelompoknya Adi, take your position and presentation your discussion.
That's it. She is young. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah presentasi dengan baik mengenai Cinta Laura. Mereka mendiskusikan tentang badannya, rambutnya, dan sebagainya. Sekarang kelompok siapa lagi yang mau maju nih? Kelompok kedua lagi siapa nih? Oke, bagus kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. He is smart. He has tall body, oval face, curly hair, small eyes, pointed nose, slim body, and middle eye. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Student, tadi kita sudah pembelajaran, melihat video, mengamati gambar. Kalian juga sudah membuat LKPD, presentasi sudah kita laksanakan semua. Tiba di penghujung pembelajaran yaitu refleksi. Ini semua menanyakan kepada kalian materi apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Apa? Tentang orang. Apa sih dijelaskan tentang orang tersebut? Kemudian tubuh, apa lagi? Warna kulit. Jadi tentang apa yang tampak mata, describing appearance atau tampak mata di pandangan orang lain. Kemudian materi apa yang menurut kalian itu paling menyenangkan bagi kalian? Apakah menentukan ciri-ciri rambut? Apakah menentukan sifat? Ini fisik ya, ditentukan itu ya. Itu udah tantangan tersendiri buat kalian. Dan tadi dilihat presentasi kalian itu sudah bagus, semuanya sudah sesuai dengan apa yang ada di gambar. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Apakah senang? Senang. Ada yang ngerasain senang perasaannya? Seru, apalagi? Asik. Kenapa asik? Karena tadi ada apa? Video dan juga dengan gambar. Kemudian, next students, untuk pembelajaran kita berikutnya, kita masih tentang teks deskriptif, tetapi bedanya bukan orang lagi, tetapi describing about place. Apa place? Tempat. Bagus sekali ya. Nanti kita akan mengeksplor berbagai tempat yang ada di pesisir barat. Ada Tanjung Setia, apalagi yang lain? Labuan Jukung. Ada yang lain nggak yang di pesisir barat ini lokal dulu? Pulau Pisang dan sebagainya. Masih akan sangat menyenangkan di next pembelajaran berikutnya. Oke, next students, because the time is up, dan kita sudah habis. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jadi agen perubahan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sebagai observer akan mencoba berkomunikasi dengan Ibu Novi Nur Fitriah beserta didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Waspodo Ariwibowo. Pada kali ini kita akan coba untuk mengevaluasi hasil dari observasi yang sudah kita lakukan ya Bu Novi ya. Iya Pak. Ibu Novi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ahmad. Pak Ahmad bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oke, waktu kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya Bu Novi ya. Benar. Dari observasi tersebut, bagaimana perasaan Ibu Novi pada saat melakukan observasi? Pada saat melakukan observasi itu Pak Ahmad, saya merasa senang karena pada saat itu siswa saya juga terlihat antusias bisa mengikuti pelajaran. Jadi saya juga merasa terbantu dengan adanya motivasi dan semangat belajar anak.
saya sendiri jadi ikut termotivasi seperti itu Pak. Saya sangat senang sekali bisa melakukan observasi dengan Pak Ahmad juga. Ada Pak Ahmad di kelas yang sebagai observer kemarin, itu membantu saya lebih kepada mengingat kembali kepada materi apa dan tuntutan pembelajaran yang harus saya lakukan. Begitu Pak Ahmad. Oke, jadi observasi yang sudah dilakukan Ibu Novi merasa antusias Bu ya. Iya, Terus benar sekali. termotivasi karena peserta didiknya, siswanya pun cukup aktif Bu ya dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Iya benar Pak Ahmad. Dari area pengembangan yang sudah dilakukan, tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu Novi laksanakan Bu? Untuk area pengembangan kan kemarin kan kita sudah menyepakati ya Pak Ahmad ya, bahwa area pengembangan itu tentang, kalau materi saya kan teks deskriptif, jadi ada 2 area pengembangan, yaitu area pengembangan untuk pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan itu adalah anak didik mampu menjelaskan tentang teks deskriptif itu sendiri. Kemudian di area keterampilan adalah anak mempresentasikan hasil dari menjelaskan tentang ciri-ciri fisik orang, benda, dan lingkungan sekitar di depan kelas. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama menggunakan media belajar yang tepat, kemudian saya juga menggunakan video pembelajaran, ada juga yang gambar untuk menunjang bahwa anak itu mengerti apa itu teks deskriptif, terutama tentang ciri-ciri orang atau physical appearance yang tentunya itu materi saya kemarin. Jadi dengan adanya berbagai media pembelajaran, kemudian adanya juga gaya belajar yang dibedakan ya Pak ya, saya juga menggunakan teknik diferensiasi. Di situ ada gaya belajar auditory dan ada juga gaya belajar menggunakan visual. Jadi dengan mengkombinasikan media ajar, gaya belajar, dan seperti itu, alhamdulillah siswa saya itu banyak sekali yang sudah memahami materi saya tersebut. Dan kemudian setelah mereka memahami, mereka mampu mempresentasikan apa yang telah mereka kerjakan baik dalam kelompok maupun secara individu. Oke. Jadi area pengembangannya yang sudah dapat dilakukan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan Ibu Novi ya. Iya, Pak. Pengetahuannya tentang pemahaman anak, dan keterampilannya tentang kemampuan anak untuk bisa mempresentasikan teks deskriptif ya Bu Novi ya. Iya benar sekali Pak Ahmad. Sejauh yang sudah Ibu Novi lakukan, apakah sudah dikatakan berhasil belum Bu dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Kalau dikatakan berhasil atau tidak, mungkin antara nilai dari 10 sampai 100 itu mungkin sudah sekitar 80% ya Pak Ahmad ya. Nilainya 80, artinya dari sekian banyak siswa itu hampir semuanya tuh sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah tahu apa itu teks deskriptif, ciri-ciri orang yang tampak nyata, dan begitu juga dengan sifat-sifat orang. Tetapi walaupun demikian memang ada kekurangan, walaupun tidak semua siswa itu bisa memahami dengan baik, tetapi masih ada beberapa yang memang siswa itu butuh bimbingan lebih. Jadi sudah 80% Bu Novi ya, dari pembelajaran yang sudah Ibu Novi lakukan, 80% anak sudah bisa mengikuti pembelajaran Bu ya. Oke. Iya benar sekali Pak Ahmad. Tadi kan masih ada beberapa kekurangan Bu ya. Iya. Dari kekurangan itu kira-kira kekurangannya terjadi karena ada kendala ataupun ada masalah di mana itu Bu Novi ya? Kalau yang saya amati Pak, itu kan tidak semua siswa ya yang ada kendala Pak ya. Hanya beberapa siswa yang memang kita mengatakan bahwa tidak hanya di pelajaran saya sendiri sih Pak sebenarnya. Di pelajaran lain pun mereka ada kendala dalam pemahaman materi. Tapi di pelajaran saya itu lebih kepada mereka itu tidak tertarik dengan bahasa Inggris dan tuh merasa bahwa ini adalah pelajaran yang sulit bagi mereka yang tadi, yang 20% tadi Pak ya. Adanya kendala pemahaman, tidak tertarik dengan bahasa Inggris, kurang antusias, bahkan kadang-kadang di kelas itu tidak mau belajar dengan teman yang lain, atau mereka tuh berkelompok sama teman-teman yang menurut dia lebih nyaman. Jadi dia tidak mau berbaur dengan kelompok yang memang bisa sebagai tutor sebaya, itu tidak mau mereka. Jadi agak sulitnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman yang lain sudah paham materi, anak-anak yang tersebut itu masih kurang memahami materi. Jadi ada sebagian anak yang memang kurang berminat ya Bu ya dalam bahasa Inggris ya. Iya Pak. Walaupun tidak banyak, tapi Iya. Beberapa anak tersebut memang motivasinya dalam pembelajaran bahasa Inggris masih kurang Bu ya. Iya Pak Ahmad. Oke. Apa rencana Ibu selanjutnya untuk mengatasi beberapa anak itu yang memang kurang motivasi Bu?
Saya sudah merencanakan Pak ya, dan itu sudah berjalan sebenarnya, walaupun memang belum optimal. Jadi saya menggunakan tutor teman sebaya, di mana di kelas itu kan ada banyak sekali siswa yang memang sudah bagus pemahamannya, sudah bagus dalam praktek dalam bahasa Inggrisnya. Jadi nanti yang sudah bagus ini, anak-anak yang sudah memahami akan menjadi teman sebaya atau tutor, saling membantu dan belajar bersama dengan siswa-siswa yang memang kurang suka pelajaran bahasa Inggris. Selain itu juga mungkin saya akan menggunakan pendekatan yang bervariatif lagi Pak. Mungkin saya akan mencari pendekatan yang mereka sukai, gaya belajar apa yang mereka inginkan, dan seperti itu Pak. Mungkin saya akan mengkombinasikan ya Pak ya, antara tutor teman sebaya, kemudian gaya belajar, dan media yang mereka sukai. Selain itu juga Pak, mungkin nanti di dalam kelas, dalam kelompok, saya akan berusaha mengcombine antara siswa yang kurang antusias, saya masukkan ke dalam siswa yang antusias. Jadi ada nanti, siapa tahu ada tertular motivasi ikut belajar juga nanti ada. Siapa tahu dengan teman-teman yang semangat belajar, ada motivasi yang tumbuh, ingin juga belajar seperti yang lain. Jadi ikut terbawa hal-hal yang positif. Seperti itu Pak Ahmad. Jadi dengan tutor sebaya Bu ya, jadi anak-anak yang memang punya kemampuan lebih, punya minat lebih di bahasa Inggris akan menjadi tutor bagi teman-temannya memang motivasinya kurang dalam pembelajaran bahasa Inggris ya Bu ya. Iya Pak Ahmad. Terus juga Ibu akan menggunakan media-media yang memang bisa menarik perhatian dari anak-anak yang tadi kurang termotivasi Bu ya. Benar sekali Pak Ahmad. Kira-kira Bu, rencana Ibu setelah ini kapan Ibu mau melaksanakannya itu Bu ya? Sebenarnya kalau untuk tutor teman sebaya itu sudah terjadi dari awal pertemuan ya Pak ya, hanya kurang maksimal. Mungkin ke depan, mungkin di pelajaran saya berikutnya saya akan memaksimalkan lagi tutor teman sebaya tadi. Jadi biasanya anak itu lebih terbuka dengan teman. Ketika sama guru nggak berani bertanya, takut dimarah atau takut tidak nyaman untuk bertanya tentang pelajaran, siapa tahu dengan teman itu kan lebih terbuka, karena mereka kan teman sebaya dan teman sekelas. Jadi lebih terbuka, apa sih menjadi kendala dalam pelajaran bahasa Inggris, mengapa tidak disukai gitu. Siapa tahu adanya komunikasi dan kolaborasi dengan teman yang bisa, itu mungkin akan membawa dampak yang positif ke depannya. Seperti itu Pak Ahmad. Jadi dalam waktu dekat ini Bu ya? Iya Pak Ahmad. Sebelumnya memang sudah dilaksanakan tapi masih kurang optimal, dan dalam waktu dekat ini Ibu ingin lebih mengoptimalkan lagi tutor sebaya itu Bu ya, karena agar bisa membantu murid-murid yang memang kurang pemahamannya dan motivasinya dalam pembelajaran itu Bu ya. Iya benar sekali Pak. Nanti saya ingin dengar hasilnya Bu ya. Nanti kita bisa ketemu lagi mungkin pas di kantor, saya ingin ngobrol-ngobrol dari hasil Ibu mau melaksanakan pembelajaran dengan tutor sebaya itu Bu ya. Baik. Nah, nanti kita bahas lagi di lain waktu. Terima kasih nih Bu Novi atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan semua Bu ya, bisa lancar, bisa lebih berdampak lagi kepada murid. Amin. Terima kasih Pak Ahmad atas perhatiannya Pak Ahmad. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Pak Ahmad.